Oke, mari kita lanjutkan proses belajar kita. Saya share screen dulu. Oke. Oke, ternyata tetap tidak bisa ya. Kenapa ini? Type pulpennya nggak bisa buat nulis sih. Kenapa ini? Oke, mari kita lanjutkan proses belajar ya. Kita lanjutkan ke latihan soal nomor 8. Researchers have long debated bla bla bla. Saturn's moon Titan contains hydrocarbon oceans and lakes. Nah, ini kira-kira jawabannya apa? Over it, whether it, uh, whether over. Nah, kira-kira jawabannya apa ini? Oke, di sini jenengan harus tahu, di sini ada researcher, di sini adalah sebagai subjeknya. Ini adalah sebagai subjeknya ya. Have long debated, ini have long debated di sini adalah sebagai verb-nya. Ini verb-nya. Sini sudah ada subjek, ini sudah ada verb. Nah, menariknya di sini ada verb-nya lagi. Ini contain, ini adalah verb. Berarti di sini ada dua verb. Ketika ada dua verb seperti ini, berarti ini adalah bentuk complex sentence. Nah, ketika ada complex sentence, berarti di sini butuh konektor. Nah, Conjunction. nah di sini butuh konektor atau penghubung. Nah, di sini sudah ada di sini sudah ada subjek, sudah ada verb. Nah, di sini ini juga ada subjek lagi, ini sudah ada subjek lagi, ada verb. Berarti di sini butuhnya konektor atau penghubung. Nah, ini babnya apa, Sir? Ini babnya adalah non clause. Ini babnya adalah non clause. Nah, konektor yang tepat yang mana? Ini jawabannya adalah yang C. Over it, ini bukan over itu bukan konektor. Whether it, nah ini sudah ada subjeknya. Nah, di sini kalau kamu kasih subjek lagi, ini berarti salah. Oh, dia tuh punya anak. Anak itu punya namanya error gitu. Iya. Oke. Jadi di sini berarti jawabannya yang benar adalah yang C. Oke, kemudian kita lanjutkan yang soal nomor 9. Nah, di sini apa ini? Nimbus stratus clouds are thick. Nah, di sini ini sudah ada subjeknya. Ini adalah subjek. Nah, are ini adalah verb-nya berupa linking verb. Are thick jadi tebal, dark gray cloud. Nah, di sini ternyata ada kata forbid lagi. Forbid itu adalah verb. Forbid, forbidden. Nah, forbid ini verb ini kelihatan. Nah, ini berarti ini adalah verb-nya. Nah, berarti di sini sudah ada verb
are, di sini ada verbose ini juga verb. Nah, berarti ada dua verb. Berarti di sini butuhnya adalah apa? Di sini adalah butuhnya konektor. Begitu juga di sini juga butuh subjek. Nah, di sini butuh konektor, begitu juga di situ ada subjeknya. Nah, ini babnya tentang apa, Sir? Ini babnya adalah tentang adjective clause. Kenapa ini juga bisa hilang? Mengganggu. Nah, ini jawabannya apa ini? Nomor 9 jawabannya apa? Ada yang D, ada yang B. Nah, ini yang benar di sini adalah jawabannya apa? Ada yang masih mau jawab ini? Oke, ini jawabannya yang benar adalah yang B. Nah, di sini kan yang dibutuhkan konektor sama subjek. Butuhnya konektor sama subjek. Nah, teman-teman jawabnya adalah konektornya adalah which. Ini konektornya adalah which. Subjeknya adalah they. Nah, teman-teman harus tahu ini babnya adalah adjective clause, teman-teman. Kalau di buku yang hijau itu, ini babnya adalah adjective clause. Di mana adjective clause itu, which itu dia di samping menjadi konektor, dia juga di situ menjadi subjek untuk benda. Nah, ini adjective clause babnya. Nah, ini babnya adalah adjective clause halaman 297, teman-teman. Nah, di sini who ini dia untuk adjective clause untuk subjek itu menggunakan who, which, sama that. Adjective clause pronoun who digunakan sebagai subjek manusia. Jadi di sini kata who itu dia sebagai konektor, who ini dia sebagai konektor, who ini juga dia sebagai subjek. Jadi who ini dia sebagai konektor, kata penghubung, plus dia juga sebagai subjek. Ini dia juga sebagai subjek. Who help. Nah, di sini who ini untuk orang. Begitu juga which, adjective clause pronoun which digunakan ketika subjeknya benda. Nah, di sini kata which ini dia the pen which is on the table is mine. Lah, which ini dia sebagai konektor, dia juga sebagai subjek. Jadi seperti ini, tidak perlu which it is. Nah, which it is enggak, karena which ini dia sebagai konektor, begitu juga dia sebagai subjek. Nah, kalau teman-teman dijawab dengan jawaban yang D ini berarti nanti akan double subjek. Kenapa? Karena which itu dia sebagai konektor, which itu juga dia juga sebagai apa? Juga sebagai subjek. Kemudian soal yang nomor 10. Ada yang tanyakan? Izin nanya, Sir. Berarti kalau which itu nggak akan pernah bisa ditambahin subjek setelahnya ya, Sir ya? Tergantung dia posisinya sebagai apa. Dia kalau sebagai objek berarti ya which ada subjek. Tapi kan ini kok kondisinya dia sebagai subjek. Kalau di objek mesti ada nganunya lagi. Nah, ini kan dia posisinya di subjek ini.
Kalau di objek bagaimana, Sir? Nah, ini. Kalau objek kan pakai whom. Jadi, whom berarti the girl, whom I. Nah, whom I berarti whom-nya ini sebagai objek. Dia sebagai objek. Kalau which-nya, kalau dia sebagai objek, berarti jangan. The movie which I saw, nah which I saw ini berarti dia sebagai objek ini. Nah, di soal ini dia kondisi posisinya dia sebagai subjek. Lo kok ngerti sebagai subjek? Karena di sini ada verb-nya sudah. Verb rain. Rain-nya objeknya rain-nya hujan. Nah, jadi dia karena dia sebagai subjek, maka dia cukup menggunakan which saja. Kalau which they berarti ini sebagai objek. Nah, gitu. Oke, Sir. Sir, aku nanya lagi, Sir. Bedanya conjunction sama connector itu apa tuh, Sir? Sebenarnya conjunction itu, konektor itu juga sebenarnya juga conjunction. Kalau di buku saya itu saya menyebutkan di situ adalah konektor juga conjunction, tapi cuma kadang ada orang yang menyebut istilah konektor, ada yang conjunction. Tapi gini, kalau conjunction itu biasanya itu kan ada ini. Saya jelaskan pakai ini materinya di kelas kata. Jenengan buka di bab conjunction kelas kata. Di buku yang hijau ya, Sir, ya, masih ya. Oh. Di buku yang hijau itu kelas Nomor berapa, Sir? Ini pulpennya kok nggak bisa buat nulis ini. Tab-nya. Malah nggak bisa nulis bebas. Oke. Itu di part of speech bab conjunction. Itu di halaman 117. Teman-teman bisa buka di buku itu halaman 117. Siap, Sir. 117. Nah, di sini. Kalau saya menyebutnya, kalau di buku itu saya menulisnya. Nah, jadi conjunction atau kata hubung itu di situ ada coordinate conjunction, ada subordinate conjunction. Kalau coordinate conjunction itu ada pure coordinate conjunction yang kemarin disingkat dengan Van Boys. Di situ ada for, and, nor, but, or, yet, so. Yang kedua adalah correlative conjunction. Di situ adalah not only, but also, both and, neither nor, either or. Nah, kenapa saya mengatakan konektor itu juga conjunction? Karena di situ saya tulis subordinate conjunction itu adalah kata sambung untuk menggabungkan anak kalimat dengan induk kalimat. Nah, kalau di buku saya ini saya mengatakan sebenarnya konektor itu juga conjunction. Tapi kalau jenengan buka di bukunya Longman itu ada konektor sendiri, istilahnya konektor. Nah, sebenarnya konektor itu ya masuk pada subordinate conjunction. Nah, cuma kalau di bab 28 itu nanti untuk konektor atau conjunction-nya dibagi lebih spesifik. Yang di halaman 278. Nah, di situ di halaman 278 itu lebih spesifik. Nah, di sini contohnya di sini ada spesifik ya. Konektor atau conjunction. Nah, di sini di buku saya konsisten pakai istilah conjunction. Cuma saya kadang karena banyak baca bukunya Longman juga terpengaruh mengatakan konektor. Berarti konektor itu sama dengan subordinate conjunction. Nah, subordinate conjunction tadi. Jadi
Jadi kalau di materi-materi itu di bahasa Inggris itu kadang ada yang menggunakan present continuous, ada yang menggunakan present progressive. Itu sama saja. Atau ada yang mengatakan reported speech, ada yang mengatakan direct indirect. Sama saja istilahnya. Ada yang mengatakan main clause, ada yang mengatakan independent clause, sama saja. Artinya sama-sama induk kalimat. Sementara Oke, paham, seperti Sir. itu. Oh, Siap. Sir, tapi tadi boleh kembali ke soal tadi, Sir, atau ada yang mau ditanyain, Sir? oh siap. Ini loh, Sir. Sebelumnya kan ada dark gray clouds yang nomor 9, Sir. Nah, itu dark gray cloud itu sebagai apa, Sir? Nah, jadi ini masuk verbnya. Ini verbnya ini disebut dengan linking verb. Kalau lebih spesifik lagi, jadi ini subjeknya, R-nya itu linking verb. Lah, thick, dark gray cloud ini adalah subjang istilahnya apa ya? Lupa saya istilahnya. Itu kalau di buku jenengan bisa buka di subjective complement halaman 93. Itu kelas katanya itu halaman, kalau di buku hijau itu halaman 93. Buku 93 ya, Sir. Oke, 93. Halaman 93. Nah, di situ linking verb. Tadi kan saya mengatakan ini kan linking verb loh. Ini kan sebagai linking verb. Nah, linking verb itu apa? Linking verb itu adalah kata kerja yang berfungsi menghubungkan antara subjek dengan komplement. Jadi, komplement itu adalah pelengkap. Nah, pelengkap itu ada adjektif, adverb, sama noun. Kata yang dihubungkan dengan subjek tersebut dinamakan subjective complement. Nah, berarti ini tadi, ini nanti dia bukan objek ini. Jadi ini bukan objek ini. Ini adalah subjective complement. Pertanyaannya, apa bedanya di sini adalah sebagai complement sama objek? Apa bedanya complement sama objek? Nah, teman-teman perlu tahu bahwasanya kalau complement itu berarti kata kerjanya di sini tidak menyatakan aktivitas dari subjek. Kalau saya mengatakan she, ini nulisnya angel ini ya, nggak bisa, kenapa ya tiba-tiba? Kemarin oke-oke saja, kok sekarang nggak bisa buat nulis, lihat. Nggak bisa sama sekali perubahannya. Oke, kalau saya mengatakan she reads the book. Saya mengatakan she reads the book ya. Nggak bisa buat nulis ini. She reads the book. Ya, Kalau saya tanya, siapa yang menulis buku? Jawabannya adalah she. Ya, apa yang dia lakukan? Menulis. Apa yang dia tulis? Buku. Berarti verbnya di sini menyatakan aktivitas dari subjek. Nah, the book itu adalah objek. Tapi kalau saya ngomong she is beautiful. She is beautiful. Subjeknya apa? Subjeknya adalah she. She. Verbnya apa? Is. Is. Pertanyaannya, verbnya menyatakan aktivitas dari subjek tidak? Tidak. Enggak. Oh iya, paham, Ya. paham. Lah, karena yang beautiful itu siapa? Si. She-nya. Berarti beautiful-nya kata keterangan sifat ya? Berarti beautiful-nya itu adalah sebagai subjective complement. Makanya tadi yang saya sebutkan, kata yang dihubungkan dengan subjek, maka disebut dengan subjective complement. Oh, bisa berupa kata sifat berarti, Sir ya? Oh ya. Nah, bisa berupa kata sifat, bisa berupa kata benda, bisa. Jadi jangan nggak bisa ngomong si teacher.
Harus she is a teacher kan? Nah, Oh iya is-nya iya. di situ adalah linking verb. Oke, Makanya Sir. Sip. sebenarnya saya tidak sepakat ketika ada guru bahasa Inggris mengatakan itu adalah bentuk kalimat nominal, bentuk kalimat verbal. Karena di buku itu tidak ada istilah nominal verbal itu. Di buku jenengan buka bukunya Thomson Martinet tidak ada, Marcella Frank nggak ada, Betty nggak ada istilah kalimat verbal nominal itu. Yang ada kalau linking verb mesti ada. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian soal nomor 10 ini. Ini apa ini jawabannya? Bla bla bla, in several early civilization, a cubit was based on the length of the forearm from the tip bla bla bla. Wis nggak usah dipikirkan belakangnya. Ayo jawabannya apa ini? D kayaknya, Sir. B ya, Dokter. B, bola. D. D. Jawabannya apa? Nomor 10A. Jawabannya D. D. Ini. Nah, ini banyak yang benar ini sudah jawabannya. Teman-teman. Ini wah ini D ini benar ini D. Pertanyaannya kenapa jawabannya D? Ayo siapa yang mau jawab? Kenapa jawabannya D? Kalau nggak salah yang reduksi itu loh, Sir. Saya tapi lupa nggak paham itunya. Cuman reduksi gitu aja di ketiga gitu. Oh, ing gitu. Jadi gini teman-teman. Kemarin saya sudah mengajarkan tentang tanda koma toh. Ini ada tanda koma atau ini? Ini kan di sini ada tanda koma. Nah, pertanyaannya setelah tanda koma itu apa? Oh, ternyata setelah tanda koma itu adalah subjek. Ketika setelah tanda koma itu adalah subjek, berarti ini adalah induk kalimat. Induk kalimat atau independent clause. Ini induk kalimat atau independent clause. Nah, berarti di depan ini adalah mesti anak kalimat. Iya toh. Ini mesti anak kalimat. Kalau anak kalimat di sini rumusnya mesti ada konektor atau conjunction, subordinate conjunction gitu aja, bukan conjunction, subordinate conjunction atau konektor, ada subjek, ada verb. Harusnya ada konektor, ada subjek, ada verb. Nah, jawaban A ini jelas salah. Kenapa? Karena di sini langsung subjek. Kalau langsung subjek seperti ini, berarti ini adalah induk kalimat. Berarti sama dengan salah. Kalau ini langsung induk kalimat yang it was used as bla bla bla. Ini jelas salah. Kenapa? Karena ini induk kalimat. Kalau induk kalimat langsung seperti ini, setelah koma itu biasanya ada fun voice, ada conjunction. Seperti kasus yang ada di atas ini. Yang ini ya. Yang mana ini? Nah ini kan, kalau ini setelah koma, verb ya. Setelah koma, verb. Nah kalau setelah koma itu adalah nah ini, yang nomor 6. Nah, setelah koma itu, kalau ini adalah induk kalimat, setelah koma itu, mesti ada conjunction fun voice, baru subjek. Nah, kalau di sini kasusnya adalah setelah koma itu adalah subjek. Berarti ini anak kalimat ini mesti. Nah, kalau anak kalimat, itu ada beberapa kemungkinan. Anak kalimat itu ada kalanya ditulis lengkap. Ya toh, kalau ditulis lengkap berarti harus ada subordinate conjunction atau konektor, subjek sama verb. Kalau tidak ditulis lengkap, ya toh. Kalau tidak ditulis lengkap berarti harus dilakukan teknik abridgment atau reducing.
itu ada di halaman 278. Saya tulis 278. Nah, di sini di 278 itu, di bawah itu, jadi adverbial clause itu ada proses peringkasan. Ini ada proses peringkasan. Peringkasan pada adverbial clause itu bisa dilakukan dengan dua teknik. Yang pertama adalah abridgment, yang kedua adalah teknik reducing. Abridgment itu apa? Teknik abridgment itu adalah teknik pembuangan. Yang dibuang apa? Subjek sama to be-nya dengan tanpa membuang conjunction atau konektornya. Jadi konektor atau conjunction-nya itu tidak dibuang. Nah, syaratnya apa? Satu, subjek pada main clause sama dengan subjek pada sub clause. Yang kedua, dalam sub clause tidak terdapat modal auxiliary. Nah, di sini kalau abridgment itu contohnya when he is doing the housework, koma. Lah ini perhatikan, setelah koma ini kalau subjek, ya toh. Setelah koma ini kok subjek, berarti ini anak kalimat, makanya harus ada konektor subjek sama verb. Kalau ditulis lengkap, bentuk aslinya berarti ditulis lengkap, berarti when he is doing the housework. Nah, di sini ketika bentuk kalimatnya adalah bentuk kalimat aktif, itu langsung di verb ing-kan. Jadi kalau bentuk kalimat aktif itu harus langsung di verb ing-kan. Nah, di sini. Kalau bentuk kalimat aktif, berarti langsung di verb ing-kan. Ini apapun tensesnya langsung. When doing, nah ini, jadi when doing the housework, ini bentuk, jadi yang dibuang subjek sama to be-nya. Kalau aktif langsung verb ing, kalau pasif langsung verb 3. Nah, kalau ini, makanya di sini when invited to participate, langsung kalau pasif langsung verb 3. Nah, pertanyaannya, kalau reducing bagaimana, Sir? Kalau reducing itu yang dibuang tidak ada subjek sama to be-nya. Yang dibuang adalah conjunction atau konektornya, subjek sama to be-nya dibuang sekalian. Dan kata kerjanya berubah menjadi verb ing jika bentuk kalimat aktif, verb 3 jika kalimat pasif. Nah, di sini kalau aktif, bentuk aslinya when he is doing the housework tadi toh, langsung when-nya dibuang, he is-nya dibuang, langsung doing the housework. Langsung doing the housework. Kalau pasif bagaimana, Sir? Kalau pasif langsung when-nya dibuang, he was-nya dibuang, langsung invited, langsung bentuk ketiga. Verb 3 ini, langsung bentuk ketiga. Nah, ini. Nah, kalau kembali ke ini kemarin saya sampaikan bahwasanya yang dibuang-buang proses abridgment reducing itu hanya pada anak kalimat. Nah, makanya kalau kita kembali ke soal di sini, ini kan anak kalimat toh ini. Nah, harusnya kalau tulis lengkap bentuk aslinya konektor subjek dan verb. Tapi pilihan ganda A, B, C, D ini tidak ada konektor subjek dan verb. Tapi ada yang langsung verb 3. Berarti dipilih yang ini aja. Yang use ini kan bentuk ketiga toh. Ini verb 3. Langsung use as a measurement. Nah, ini berarti ketika ada use as a measurement digunakan sebagai sebuah ukuran, alat ukur. Nah, itu berarti ada kata yang dibuang. Yang dibuang apa? Konektor, subjek, sama to be-nya. Nah, karena ini adalah bentuk reducing, langsung di verb 3-kan. Nah, kalau seperti ini nggak usah mikir, langsung dipilih yang D. Kalau di sini ada salah satu yang verb ing, nah itu kudu mikir sedikit. Ini aktif atau pasif? Seperti itu.
Ada yang ditanyakan? Sir, mau nanya dong. Pokoknya kalau di depan kalimat itu ada koma, berarti itu sudah pasti dia anak kalimat ya, Sir ya. Tadi kan Nah, tergantung setelah koma itu apa. Kalau kalau yang setelah tadi koma itu verb, maaf, verb. berarti apositif itu nanti. Kasusnya di sini ini sama toh. Ini kan the Caldecott medal koma bla 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 sampai book ini ada koma. Ya. Nah, setelah koma itu kok verb, berarti ini apositif. Nah, ketika setelah kalau apositif berarti simple sentence. Kalau setelah koma kok conjunction sama subjek, berarti ini adalah bentuk compound sentence. Induk kalimat, conjunction, induk kalimat. Yang ketiga, ketika setelah koma itu kok ternyata subjek, setelah koma itu adalah subjek, berarti itu apa? Setelah koma itu adalah subjek, berarti itu adalah Kompleks. anak kalimat, kompleks sentence. Yes. Ini gara-gara pulpennya nggak bisa buat coret-coret ini loh. Kenapa ini? Tadi pagi masih bisa loh, sekarang nggak bisa ngajar. Sir, nanya Ya. lagi, Sir. Ya, Sir, maaf, Sir. Kayaknya mundur, Sir, aku nanya izin, Sir, ya. Tadi kan nomor 9, Sir. Kalau jawabannya what, kenapa nggak bisa, Sir? Saya masih agak bingung tadi, Sir. Nah, jadi di sini ini jadi what itu nanti kelas katanya tuh sebagai non clause. Nah, di sini non clause, what itu untuk non clause. Tapi yang di sini yang dibutuhkan adalah adjective clause. Oh, berarti saya harus bisa ngebedain mana yang non clause sama yang adjective clause, Sir, ya? Kalau non itu buka di bab 28. Kemarin yang sudah saya jelaskan, jadi kalau non clause itu posisinya kalau nggak di subjek, ya di objek. Kalau adjective clause, berarti dia di subjek atau di objek, cuma fungsinya dia menjelaskan kata benda, baik itu di subjek maupun di objek. Nah, seperti itu. Wes. Izin bertanya, Sir. Yap. Ayo tanya. Sir, apa bedanya main clause dengan ini, Sir, dengan sub clause? Nah, main clause itu adalah main clause itu induk kalimat. Induk kalimat. Kalau sub clause itu adalah anak kalimat. Nah, kalau anak kalimat biasanya ada penghubungnya. Ayo pulpen menyalalah. Masuk gak bisa nyala. Penghubungnya fanboys itu ya, Sir ya. Maksudnya penghubung itu fanboys tadi ya. Ya. Yang enggak, penghubung itu ada konektor yang bahasa saya ada konektor, ada subordinate conjunction. Subordinate conjunction. Sir, tadi kan maaf nih. Tadi kan adjektif non clause itu pasti ada subjeknya atau objeknya ya. Tadi saya bilang kalau adjektif itu ada subjek atau objek, di mana menjelaskan kata benda, subjek atau objek gitu ya maksudnya ya. Oke. Sekarang nomor 11. Nomor 11 ini mudah. Kata kuncinya apa? Nanti ketika ada only plus time expression, ini nggak bisa nulis saya. Only plus time expression itu harus diinversi, gitu aja. Jadi kamu tulis di bukumu, di kertasmu, only plus time expression
only plus time expression itu mesti diinversi. Nah, inversi itu apa? Inversi itu adalah proses pembalikan. Oh. Mata pensilnya. Saya suruh ganti mata pensilnya. Saya pulpennya ada 2, nggak bisa semuanya. Ini ada 2, no, pulpennya nggak bisa semuanya. Nggak tahu ini apa. Apa perlu diinstal ulang ya? Ini ada 2 pulpen. Saya megang 2. Kayaknya ada 2, semuanya nggak bisa itu. Saya coba. Oke. Itu sudah benar itu. Lem biru seru, berarti lem biru itu diklaim ini ganti baru ya. Setuju. Itu. Ini kemarin barusan beli 1, dibuat mainan sama anak saya, ternyata colokannya patah, nggak bisa. Beli lagi nih, beli tab. Ternyata juga nggak bisa. Mungkin perlu diinstal ulang anunya, softwarenya. Oke, jadi ini nomor 11 ini adalah kata kuncinya adalah only plus time expression itu harus diinversi. Inversi itu bagaimana? Pokoknya inversi itu kata kuncinya adalah Inversi itu kata kuncinya adalah auxiliary-nya itu lebih dulu daripada subjek. Wis. Auxiliary-nya lebih dulu daripada subjek. Nah, kalau di buku konsep belajar TOEFL dari nol ini, jenengan bisa buka di bab 27. Nah, itu di bab 27, di situ ada bab tentang inversi. Ini menurut saya ini ilmu yang terakhir pernah saya pelajari. Jadi saya dulu itu pernah mengerjakan soal seperti ini, TOEFL itu ini apa babnya, ini kok nggak tahu, saya nggak bisa mengerjakan. Akhirnya saya konsultasi dengan teman-teman yang ada di linguistik, terus dia ngomong sama saya, Mas itu babnya bab inversi ya. Kemudian saya kumpulkan materi tentang inversi, jadilah satu bab yang ada di bab 27 di buku konsep belajar TOEFL dari nol itu. Di bab 27 halaman 264. 264. Nah, di situ itu babnya adalah tentang apa? Inversi ya. Inversi. Nah, di bab inversi itu ada lah ini. Nomor 7 ya. Nomor 7 ini digunakan ketika sebuah kalimat diawali oleh only plus time expression. Time expression itu apa? Bisa only now, only once, only then, only before, only after, only for time, only at time lah ini. Jika ada only plus time expression, maka harus diinversi. Nah, diinversi itu maksudnya bagaimana, Sir? Berarti kalau diinversi itu auxiliary-nya lebih dulu daripada subjek. Nah, di soal ini jenengan sudah tahu, oh ini only plus time expression, ini kan when air and the water shift through it. Ini berarti cari yang diinversi. Oh, jawabannya yang diinversi yang auxiliary-nya lebih dulu daripada ini subjeknya. Ini subjeknya. Berarti jawabannya adalah yang A. Nggak ngerti artinya nggak apa-apa. Kenapa? Karena sudah ada polanya. Pokoknya ada only plus time expression berarti diinversi. Nah, di soal ini inversi itu ada 2 soal. Inversi itu ada dua soal. Soal inversi yang pertama di nomor 11. Inversi yang nomor 2 adalah soal nomor 15. Nah, yang nomor 15 ini juga soal inversi. Loh, maksudnya inversi bagaimana, Sir? Kalau di sini tadi bab inversi adalah only plus time expression,
Kalau di nomor 15 ini apabila ya toh, apabila ada keterangan tempat berada di awal kalimat, maka juga harus diinversi. Jadi ini ada keterangan tempat in the northern and central part of the state of Idaho. Ini ada adverb of place, keterangan tempat berada di awal kalimat, cari yang diinversi. Oh, diinversi yang mana? To be-nya berada di depan. Jawabannya yang benar adalah yang C. To be-nya adalah R-nya di sini. Nah, di sini di buku konsep belajar TOEFL dari nol itu juga ada. Nah, jadi apabila keterangan tempat berada di awal kalimat, maka harus diinversi. Ya, ini yang nomor 4. Nah, ini digunakan ketika sebuah kalimat diawali oleh preposition of phrase yang menunjukkan tempat, main verb-nya berupa intransitive verb, maka harus diinversi. Nah, diawali dengan preposition. In the box were several books. Nah, ketika diawali dengan preposition phrase, ada preposition, ini menunjukkan tempat, maka di sini diinversi. Lah, were several books. Kalau jenengan tidak jeli, loh ini kok were, harusnya was-er. Lah, were ini yang menentukan adalah book-nya di sini. Books-nya, karena books-nya jamak. Lah, ini keterangan tempat berada di awal kalimat harus diinversi. To be-nya lebih dulu daripada ini lebih dulu daripada subjek. Nah, sama nih. Di soal ini juga sama. Ini ada adverb of place berada di awal kalimat. Cari pilihan ganda yang menunjukkan apa? Menunjukkan inversi. Yang inversi to be-nya berada di depan adalah yang C. Kemudian soal nomor 12 ini 11 sama 15 ini tentang inversi. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwasanya ini kalau ini kan soal inversi. Inversi ada 15 rumus yang saya tulis di buku hijau ini. Di buku konsep belajar TOEFL dari nol ada 15 rumus. Dalam sekali tes TOEFL itu ada 2 soal nih. Soal nomor 11, nomor 15 ini adalah soal tentang inversi. Oke, kemudian soal yang nomor 12 ini jawabannya apa? Yuk, sebelum saya bahas soal nomor 12 jawabannya apa? Ayo, jawabannya apa nomor 12? (12A), 12D. Nah, ini apa ini? Oke. Bla bla bla, seasonal rainfall. Ini ada subjek verb-nya enggak? Tidak ada. Ini tidak ada subjek verb-nya. Berarti ini semuanya adalah ini nanti semuanya dari sini adalah subjeknya.
karena nggak ada subjek verbnya. Nah, di sini ada koma, di sini juga ada koma. Dan setelah koma di situ adalah verb. Ini berarti adalah apositif. Ini adalah apositif. Yes. Ini adalah apositif. Lah, di sini apa kok ngerti apositif? Karena setelah koma itu ada is-nya. Oke. Kemudian pertanyaannya, bla 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 ini apa, Sir? Nah, jenengan perlu tahu di sini kan subjek. Nah, tapi pilihan gandanya ini kok causing, ini verb. Cause itu kan menyebabkan, itu kan verb. That cause ini juga verb, to cause ini pokoknya verb semuanya ini. Nah, ini berarti soal tentang apa, Sir? Ini berarti tentang ini soal tentang non clause. Kalau non clause di sini berarti butuh konektor, subjek, sama verb. Nah, berarti butuh konektor, subjek, sama verb. Nah, berarti jawabannya yang mana? Ini ada yang sudah jawab ini. Jawabannya yang A. Masa? Oke. Proses reducing itu terjadi pada adjective clause sama adverbial clause. Non clause itu tidak ada proses reducing kita kelihatannya. Nah, ini butuhnya konektor, subjek sama verb. Jawabannya adalah yang D. What ini dia sebagai konektor, dia juga sebagai apa? Subjek. Nah, cause-nya ini adalah verb-nya. Cause-nya ini adalah verb-nya. Nah, kalau jawabannya yang that cause itu menyebabkan, nah itu kalau itu menyebabkan ini salah ini. Kalau Z-nya, kalau ditulis that sebagai konektor, berarti butuh subjek lagi di sini. Tapi di sini nggak ada subjeknya, makanya salah. Kalau causing seasonal ini kurang tepat. Kalau causing, kalau itu terjadi pada apa adverbial clause, bisa jadi yang A benar. Tapi ini terjadi pada noun clause. Makanya yang A salah. Nah, ini babnya adalah tentang apa? Jenengan buka, itu babnya adalah tentang non clause. Non clause itu nah itu pokoknya itu babnya tentang non clause. Sir, izin bertanya lagi, Sir. Sir, saya masih bingung, Sir, yang diproses reducing sama yang tidak diproses reducing itu bagaimana sih, Sir? Saya masih bingung gitu. Nah,
Jadi dalam bahasa Inggris itu ada kalanya ditulis lengkap. Kalau ditulis lengkap berarti tidak diproses reducing. Jadi kalau ditulis lengkap berarti dia tidak di reducing. Kalau ada proses reducing itu berarti ada proses pembuangan. Reduce itu kan berarti dibuang toh. Reduce itu dibuang. Makanya di situ kalau ada proses pembuangan berarti proses reducing. Proses reducing itu hanya terjadi pada adverbial clause sama adjective clause. Cuma teknik yang dipakai hampir mirip. Ya. Kalau di adverbial clause itu tadi ada abridgment sama reducing. Kalau di adjective clause itu omitting sama reducing. Nah itu, jadi itu jenengan harus ini yang kebetulan yang nanya ini kemarin barusan ngambil buku hijau sama merah. Jadi itu di bab 28. Jadi buku hijau ini belajarnya harus urut ya. Jadi jenengan harus belajar yang simple sentence dulu. Tenses itu simple sentence nih. Nah, nanti kalau sudah bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 sampai bab 28, nah nanti itu jenengan bisa tahu, oh ini adalah simple sentence, ini compound sentence, complex sentence. Karena kalau bab complex sentence atau reducing itu biasanya kalau di jurusan bahasa Inggris itu di grammar 3. Grammar 3 itu yang grammar akhir itu. Grammar akhir itu biasanya. Kalau di kursus-kursusan itu biasanya kalau sudah belajar 3 tahun, 4 tahun itu baru diajari adjective clause, noun clause, adverbial clause. Tapi kalau jenengan belajar dari buku saya ini, pokoknya belajarnya istiqomah ya. Ini kemarin ada yang tanya, Sir, ini cara belajarnya bagaimana? Cara belajarnya itu, kamu harus target. Targetnya bagaimana? Sehari taruhlah 2 bab. Kalau 2 bab, 2 bab, nanti ada 28 bab, berarti waktu yang kamu habiskan adalah 14 hari, 2 minggu selesai. Kalau ini Dokter Yudi ini, kemarin ikut kelas karantina saya waktu di Jogja itu, 3 hari saya bahas ini. 3 hari saya bahas lembar per lembar. Itu, lembar per lembar. Kalau belajar sendiri, itu ya pokoknya sehari 1 jam gitu. 2 bab dipelajari. Dan bukunya nggak bisa dipelajari tanpa jenengan buka e-course. Buku ini nggak bisa dipelajari tanpa e-course. Makanya ruhnya dari buku itu ada di e-course-nya. Oke. Kemudian ini sudah ya ini. Nomor 13. The extinct Martian volcano Olympus Moon is 3 times us. Nah, ini babnya apa ini? Di sini ada kata us. Di sini ada kata us. Ini babnya adalah the comparison of adjective. Ini babnya adalah the comparison of adjective. Kalau kebetulan di samping teman-teman belum ada bukunya, ini kan yang ikut ini sudah 70% atau 80% punya buku. Nanti di soalnya ini jenengan coret-coret itu babnya bab berapa, nanti bisa diulangi lagi. Itu babnya adalah the comparison of adjective, tingkat perbandingan kata sifat. Itu ada di bab berapa itu? Bab 20. Bab 20 ya, Sir, ya. Oh, buku yang hijau. Ini kita masih belajar structure and literal expression. Buku yang hijau itu adalah rumusnya di halaman 178. Ini di sini 178. 178. Nah, di sini ada polanya. Polanya apa, Sir?
untuk positive degree itu adalah as, adjektif as. As, adjektif as. Nggak boleh as, adjektif then, itu nggak boleh. Nah, makanya di sini adalah as, high-nya adjektif as. Kalau as, higher as, ini as higher than, ini salah. As, adjektif, ini adjektif as. Kalau higher ini komparatif then. Tapi kalau komparatif then harus dibandingkan antara dua benda. Ini yang, wah sudah benar semuanya ini, nggak perlu saya bahas panjang-panjang. Intinya pokoknya saya sampaikan ini comparison of adjective. The comparison of adjective kalau di buku halaman 178. Buka di halaman 178, rumusnya as, adjective as, positive degree. Oke, positive degree. Maksudnya positive degree itu apa sih? Positif sama negatif gitu ya? Udah saya buka nih, conjunction for adjective. Berarti as, setitik as, Itu kalimat nama judul materi. oh, comparison of adjective. Ya udah dibuka. Jadi Positive nanti the comparison of adjective atau tingkat perbandingan kata sifat itu nanti ada 3. Yang pertama positive degree, yang kedua comparative degree, yang ketiga adalah superlative degree. Nah, ini materinya tentang positive degree, as, adjective as. Nah, nanti jenengan harus buka sampai bab ini. Oke. Kemudian soal yang nomor 14. The flight instructor, at the airbase, loh ini setelah ada koma, ini ada koma, di sini ada koma. Nah, di sini ada koma, di sini ada koma. Nah, setelah koma itu ternyata ada verb mengatakan bahwa. Nah, di sini ternyata di sini ada kata when, ada when. When itu adalah konektor. Nah, pertanyaannya when itu ini adalah ketika diinterview, ketika dia menginterview, ketika interviewnya atau ketika menginterview. Nah, ini jawabannya yang mana ini? Biar teman-teman menjawab dulu. Yang B. Minum lagi Kak, tambah minumnya. Minta minum lagi. Demam. Tambah minumnya. 14. Jadi instruktur penerbangan ketika menginterview atau diinterview mengatakan bahwasanya, kalau mengatakan berarti diinterview ini kalimatnya pasif ini. Kalau menginterview kan tidak mengatakan berarti kan the flight instructor, instruktur penerbangan ketika diinterview mengatakan bahwa, nah di situ mengatakan bahwa, berarti jawabannya yang benar yang A. Nah, ini babnya tentang apa, Sir? Ini babnya tentang adverbial clause. Star.
Ya, Mau nanya boleh, Sir? boleh. Sir, minta tolong kembali ke soal, Sir. Ya. Kenapa nggak jawabannya B, Sir? Kan ada subjeknya gitu. Nah, kalau B itu bentuk kalimat aktif. Ketika dia Oh, menginterview, ya itu kan berarti ini kan jawabannya kalau ini aktif, ini kan sama dengan jawaban yang D sebenarnya. Kalau ditulis lengkap ketika dia menginterview, ini kalau di proses abridgment yang dibuang subjek sama to be-nya, ya toh. Kalau aktif kan langsung di verb ing kan ini. Ini kan nggak peduli ini bentuk keberapa, bentuk kedua atau bentuk ketiga. Kalau bentuknya adalah bentuk kalimat apa? oh iya ya, dia nggak peduli sama tense-nya, nggak Nggak peduli sama peduli tense-nya kita tuh ya. karena dia hanya di anak kalimat. Saya kira yang B ini dia apa bentuk lampau gitu, sudah di interview. Oh, bukan ya, oh, ya paham. Gitu. Kalau itu seandainya Hmm. ditulis when he was interviewed, itu bisa jadi benar. Hmm. Oh, ininya ya, Sir ya, apa namanya? To-be-nya apa sih? To-be, Sir ya, was-nya itu yang nggak ada ya. Yang itu kurang was-nya karena itu Hmm. kalau when he interviewed itu kan kalimat aktif. Kalau Ah. pasifnya when he was interviewed, ini benar. Oh ya, Sir ya, Sir. Hmm. Jadi sebenarnya B sama C ini B sama D ini sama ini. Cuma bedanya kalau ini ditulis lengkap, kalau ini di abridgment yang dibuang subjek sama to be-nya. To-be-nya, oh ya. Oh ya, Sir ya, Sir. Kalau jenengan sudah belajar buku saya, ini nyambung belajarnya. Kalau baru ikut, megap-megap ini. Ini apa ini? Ya, ya, Sir, siap, Sir. Iya. Nah, Sir, izin bertanya, Sir. siap, silakan. Ini Satu-satu kan, dulu. Sir, yang said-nya ini apa ya, Sir? Apa? Said Nah, itu kan verb-nya mengatakan. Jadi the flight instructor mengatakan bahwasanya order not to flight had been given. Berarti perintah untuk tidak terbang itu sudah diberikan. Itu berarti, Sir, hmm, berarti, Sir, di sini tidak ada lagi anak kalimat induk kalimat. nah itu nanti babnya non clause juga. Jadi ini sebenarnya babnya adalah reported speech. Nah, reported speech itu ada said, ada told, ada asked, that, itu reported speech, kalimat tidak langsung sebenarnya. Itu babnya pada non. Jadi reported speech itu masuknya pada non clause. Itu anak kalimatnya banyak itu. Ya, when interviewed itu juga anak kalimat itu. Tapi dia fungsinya untuk apositif, menjelaskan itu the flight instructor. Wis ada yang tanya lagi? Sir, izin, Sir. Siap, Mas Fikri. Ya, untuk nomor 14 ini sebenarnya ada positifnya juga ya, Sir ya? Oh, ada positifnya. Lu aku kok ngerti ini ada positifnya karena di situ setelah koma-koma itu ada verb-nya. Berarti when interviewed at the airbase itu menjelaskan flight instructor. Oke, Sir, terima kasih, Sir. Oke, lanjut ya. Sir, tadi yang mau nanya dong, tadi halaman yang nomor 13 itu jawabannya jadi B ya, Sir? Jawabannya yang B. Ini yang B. Pokoknya kalau ada as sama aser, itu udah pasti harus ada asnya juga jawabannya ya. Kalau kata kuncinya yang tadi yang Sir bilang tadi ya. Iya, maksudnya us adjektif us ya.
Iya. Karena as ini banyak loh ya Sebagai- teman-teman. Jadi as itu ada kalanya dia memiliki arti as itu sebagai conjunction juga mungkin loh. Conjunction ya. Ini Sama. as itu satu tujuh delapan di halaman 278. Nah, tadi as-nya as adjektif as berarti diartikan se. Contoh, as beautiful as, secantik. As smart as, secerdas. As lazy as, semalas. As rich as, sekaya. Nah, itu as adjektif as. Kalau as-nya di sini, ini artinya setelah nih. Kalau as-nya di sini artinya setelah, berarti setelah as-nya di situ harus diikuti subjek dan verb. Kalau as-nya sebagai conjunction. Tapi di pola tadi, as adjektif as. Jadi kalau yang tadi sebagai as itu berarti di halaman 178 itu ya, Sus ya? Iya, ya. 178, tapi as yang sebagai clause halaman 278. Jadi nggak maksud aku yang nomor 13 ini di halaman 178. Oh, 178. Nomor yang soal nomor 13. Bukan yang 278 ya berarti ya, Sir ya. Kalau yang 278 nanti S-nya harus diikuti subjek dan verb klausa. Oke. Nomor 16. Light can travel from the sun to the earth as 8 minutes and 20 seconds. Ini jelas gampang ini. Ini jawabannya yang mana? Ini gampang. Oh, yang B ini sudah benar. Kenapa kok jawabannya B? Karena can ini adalah modal. Modal itu harus ketemu dengan kata kerja murni. Jadi modal itu harus kata kerja murni. Tidak boleh diikuti S atau IS. Ini berarti harusnya light can travel. Can travel. Nggak boleh can travels. Artinya apa? S dalam bahasa Inggris itu bukan wah ini ketambahan S ini. S itu ada artinya maksudnya. Nah, itu babnya adalah di bab modal auxiliary. Berarti harus verb 1 ya, Sir ya? Oh, harus verb 1 atau kata kerja murni. Jadi contoh, kenapa kok saya mengatakan kata kerja murni? Karena gini, have atau has itu juga verb 1 loh ya. Can has itu nggak boleh. Yang boleh adalah can have. Karena bentuk kata kerja murninya adalah have. Nah, itu halaman 203, teman-teman. Ini dibuka halaman 203. Nah, itu bab tentang modal auxiliary. Nah, ini sedikit saya harus kasih gambaran. Modal auxiliary adalah kata kerja bantu yang mempunyai arti. Modal itu, tadi kan yang keluar can, toh. Itu ada can, ada could, ada had better, ada may, might, must, ought to, shall, should, will, would rather, be supposed to, be to. Nah, ini semuanya adalah modal auxiliary. Nah, kebetulan di sini tadi yang keluar adalah can. Nah, nanti ada kalanya could, had better, may, might, must, ought to. Ini modal ini semuanya. Nah, di sini di buku itu sudah saya jelaskan bahwasanya prasyarat modal, aturan modal itu harus ketemu dengan bare infinitive. Kata kerja murni. Must go, nggak boleh must goes, nggak boleh. Atau must going, nggak boleh. Yang kedua, modal harus tambahkan be jika ketemu adjektif non-adverb. Nah, di sini must be sick.
Must be a teacher. Lah ini kan adjektif. Ini noun, ini adverb. Kalau ketemu adjektif non adverb harus ditambahkan be. Kenapa? Karena modal harus ketemu dengan bentuk asli. Nah, terus kemudian modal itu tidak boleh ketemu dengan verb to, verb 3, verb ing, to infinitive. Ini nggak boleh. Jadi nggak boleh ngomong she can speaking, she can spoke, she can spoken, she can to speak. Nggak boleh she can to speak. Yang benar she can speak. Nah, di sini modal itu tidak perlu tambahan s atau is. She can, ini salah, incorrect, salah. She can speaks, ini tambahkan s, ini juga salah. Kenapa ada s-nya ini loh, menyebabkan salah. Yang benar adalah she can speak. Oke, jadi tadi di sini travelnya harusnya s-nya hilang. Kemudian soal nomor 17, ini agak cepat, jam 9 lebih 5 menit. Every human typically have 23 pairs of chromosome in most cells. Nah, teman-teman harus ingat, subjeknya apa? Every human, ini adalah subjeknya. Nah, teman-teman perlu catat bahwasanya nanti kata every itu, jadi ada kalanya ada every, each, sama one itu harus diikuti dengan singular. Nah, di situ di halaman 105 di buku hijau, teman-teman buka halaman 105. Nah, di sini perhatikan penggunaan one, each, every diikuti dengan kata benda tunggal. I buy one apple. Each student. Nah, di sini each student. Each student. Ini nggak boleh dikasih each students. Salah. One app atau each apples. Salah. Kenapa? Karena harus diikuti kata benda tunggal. Every employee, setiap karyawan. Ini tidak boleh dikasih S. Ini nggak boleh dikasih S. Kenapa? Karena harus diikuti dengan kata benda tunggal. Each student, each employee. Lah, itu harus diikuti dengan kata benda tunggal. Nah, ini kembali ke soal. Ini every human, ini benar nggak ini? Benar, karena nggak digaris bawahi. Typically, lah di sini kalau every human itu kan bisa kata gantinya she atau he. Makanya di sini yang salah yang B. Harusnya adalah have. Has. Harusnya has itu. Alasannya karena dia tunggal ya, Sir ya? Jadi every, pokoknya kamu perhatikan, every, each one, itu harus diikuti dengan singular. Kalau singular ini mesti has. Ini tadi di halaman ini tadi. One, each, every, itu adalah kata benda tunggal. Sir, berarti kata kuncinya cuma once, each, sama every aja, Sir ya. Harus ya, kalau ada kata itu di depan berarti S-nya hilang ya, Sir ya. S-nya hilang. Berarti tunggal ya. Biasanya ada kalanya yang disalahkan, yang digaris bawahi, ada kalanya yang have, ada kalanya yang human. Kalau di sini mau kasih S, humans, ini salah mesti. Kenapa? Karena harus diikuti dengan singular. Oke. Sir, bisa bertanya lagi, Sir? Siap. Ini yang typically ini kan, Sir, termasuk adverb. Adverb ya, itu. Adverb yes, of tidak mempengaruhi. Kenapa manner. Tidak mempengaruhi, Sir? Apa? Kenapa itu tidak mempengaruhi. Tidak mempengaruhi every-nya, Sir. Yang mempengaruhi verb itu adalah subjeknya. Jadi yang mempengaruhi verb itu adalah subjeknya. Oke, kemudian soal nomor 18.
most sedimentary rocks start forming when grains of clay, silt, and sandy settle in river valley or on the bottoms of lakes and oceans. Ini dari A, B, C, D yang salah yang mana? Most ini hampir, ini jamak. Oke. Start from. Ini start diikuti verb ing. Ini benar apa enggak ini? Salah ya, sir. Yang B ya, sir. Oh, sebentar. Ya. Itu start itu saya tunjukkan alasannya. Di buku saya ada kok. Halaman 254. Ini. Ini. Beberapa kata kerja yang diikuti dengan gerund atau to infinitive yang tidak memiliki perbedaan arti. Artinya, kata-kata ini bisa diikuti dengan gerund atau to infinitive dengan tidak memiliki perbedaan arti atau sama saja. Di situ continue. Continue itu bisa diikuti gerund, verb ing, atau to infinitive. Hit itu juga bisa diikuti gerund atau diikuti dengan to infinitive. Nah, ternyata di situ ada kata start. Nah, start itu bisa diikuti dengan gerund atau to infinitive. Jadi, it begins to rain atau it begins raining, ini tidak ada perbedaan arti. Atau it starts raining atau to rain itu tidak ada perbedaan arti. I intend to visit atau visiting itu sama saja. Nah, intend itu ada di sini. Intend tadi ada di atas. Intend ini berniat. Bisa diikuti gerund atau to infinitive dengan tidak memiliki perbedaan arti. Oke. Jadi di sini ini boleh nih start forming, mulai untuk membentuk, atau start to form itu sama saja, sama-sama bolehnya. Nah, ini yang salah yang mana, sir? Perhatikan di sini, ini clay, ini noun. Silk, ini juga noun. Nah, tapi sandy ini adjektif. Jadi clay itu apa? Tanah liat. Silk, lumpur. Ini tanah liat, ini lumpur. Nah, sand ini artinya tanah. Tapi kalau ada sandy, ini jadi adjektif. Ini jadi adjektif ini. Harusnya ini yang salah yang C. Harusnya sand. Kenapa kok sand? Karena ini ada or. Kalau ada or itu harus memiliki fungsi grammatical yang sama. Perhatikan, ketika ada or itu harus memiliki fungsi grammatical yang sama. Seperti or itu seperti and, seperti for itu. Yang kemarin ada kata fun boys. Oke. Gampang Mas Yan. Kita selesaikan sampai 20. Supaya besok di pertemuan ketiga kita harus tuntaskan sampai terakhir. Karena 40 soal. Oh? Mau nanya, sir, berarti kalau ada kata or,
fanboys itu ya. Sama Oh. aja beda ya. Nah, fanboys itu artinya kalau itu noun berarti si Sandy-nya tetap noun juga ya. Berarti nggak pakai harus Y ya. noun. Berarti Nggak boleh Sandy. Jadi seperti ada Sandy itu kan berarti kan adjektif itu. Harusnya noun. Oke. berarti sebentar. Aku mau nanya, kalau noun itu sudah pastikan dia verb 1 aslinya atau memang tergantung dari arti itu sendiri gitu? Belum tentu ya, sorry. Kalau Loh, klien kan Sen, 1 gitu. Sen itu bukan verb. Jadi Oh, nggak ada non 1, non 2 nggak ada. Ini sen itu noun. Nah ini the total thickness of ventricular walls of the heart are about 3 times that of the atria. Nah di sini perhatikannya. Ini tekniknya gini. Ketika dalam subjek itu panjang seperti ini kan subjeknya panjang toh. Ini subjeknya panjang. Nah, di sini ada of. Di sini juga ada of. Nah, ketika subjeknya panjang dan dalam subjek yang panjang itu terdapat beberapa of seperti ini, yang ditekankan, yang menentukan verb-nya di sini adalah of yang paling depan. Jadi R-nya ini yang menentukan bukan walls, tapi yang menentukan adalah thickness. Makanya kalau thickness itu kata gantinya adalah it, makanya di sini yang salah yang B. Harusnya is. Is seperti itu. Sir, Artinya, sebentar. Mau nanya, maaf potong besar. Kan kata Sir kan yang setiap kali sepanjang apapun ada off-nya tengah, ada off-nya banyak, berarti setelah itu berarti dia itu verb ya doser ya. Berarti verb ini menentukan daripada yang off yang paling atas, paling depan ya Sir ya. Jadi ketika subjeknya ada banyak of, yang menentukan verb-nya itu adalah of yang paling depan. Cara gampangnya gitu. Ini kan ada of, ini ada of. Yang menentukan verb-nya di sini adalah of yang paling depan. Ketebalannya, bukan dindingnya. Tapi kan ini ada S, ini thickness ini kan S-nya 2 bukannya. Nah, ini thickness ini menunjukkan kata benda itu. Happiness, happiness, thickness, ketebalan. Oh, kata benda ya, bukan banyak jamak ya, bukan ya. Jadi berarti thick tunggal itu tebal itu. Kalau thickness berarti ketebalan. Kalau thick itu kan kata sifat. Thick kata sifat ya, thick kata sifat. Kalau dikasih ness berarti jadi kata benda. Oh gitu Happy ya. kata sifat. Dikasih happiness jadi kata benda. Happy itu bahagia. Kalau happiness kebahagiaan. Jadi S-nya ini bukan penanda jamak. S-nya ini adalah untuk membuat kata sifat menjadi kata benda. Oh gitu ya. Pokoknya kalau ada nes-nes itu udah pasti kata benda ya, sorry ya. Belum tentu Kenapa? ya, Karena sebelum of itu mesti kata benda. Sebelum of itu nggak boleh kata sifat. Oh, sebelum off kata benda gitu. Sebelum off. Oh, kata benda. Oke. Kata benda. Makasih ya, Sir. Terakhir nomor 20. The type of jazz known as swing was introduced by Duke Ellington when he wrote and records bla bla bla. Ini yang salah yang jelas. Yang D ini. Kenapa yang D? Karena di sini ada N. Wrote ini adalah bentuk kedua. Ini kan bentuk kedua toh. Ini harusnya recorded. Tambahkan ed. Recorded. Ini harusnya recorded. Nah, wis gitu.
Sir, mau nanya dong. Hmm. Kan tadi kata Sir kan yang di soal nomor 20 kan ada kata word itu kan verb 2. Berarti setiap kali ada kata N pembanding itu harus verb 2 sama verb 2 ya? Kata kuncinya gitu. Ya harus setara. Nah, Jadi ini kalau verbnya yang harus setara. terus yang kalau ada yang noun as tambah petik swing ini was introduced berarti ini betul ya doser ya. Kalau ini kayak kan the type of just noun as swing. Bukannya ini apa kan was introduced itu udah ada verb 2 ya Ini sir yang sebenarnya noun ini kan bentuk ketiga toh. Ini kan noun bentuk yang ketiga. Ini sebenarnya ada yang dibuang. Jadi the ada type dibuang. of jazz macam jazz ada kata which is known as itu atau which was known as itu. Which was-nya dibuang harus known. Jadi yang terkenal dengan dengan istilah swing diperkenalkan oleh. Jadi ini ada kata yang known ini ada yang dibuang. Contohnya the book written. Nah, buku yang ditulis by Wahid is national bestseller. Nah, the book written loh, kok langsung verb 3? Ya, itu ada the book which is written by. Nah, itu babnya 28 itu. Nanti di sela-sela jenengan belajar seperti ini diulangi lagi sampai bab 28. Nanti akan ketemu materi ini. Oke, mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Kita lanjutkan besok di hari Selasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Sir, maaf Sir, mau nanya Sir. Oh iya silakan. Selasa tuh kan nggak tahu ya udah puasa atau belum Sir. Itu mau mulai jam berapa Sir? Setuju sir. Kan mau puasa Oh sir. iya, besok sudah mulai puasa ya. Kita Betul kalau puasa itu mungkin saya biasanya jam 4 nih. Berarti kalau buat Selasa besok jam 4 itu Sir, atau jam gimana 4. Sir? Oh, jam 4 aja ya. Sampai Kalau jam berapa, kalau berapa? Sampai jam berapa? Soalnya saya pelayan rumah sakit, sir. Oh, jam 4, ya berarti sampai setengah 6. Siap, sir. Ya, jam 4 sampai setengah 6. Ngabuburit dengan tupel. Siap, Sir. Ya, karena kalau biasanya bulan puasa itu ngimami masjid sama Semangat ya, sir. Bimbing kita ya. ya. Sukses kita ya, sir. Mencapai ujian ini. Amin. Oke, besok karena sudah puasa, kita mulai jam 4 ya. Jam 4 kita mulai. Terima kasih sudah diingatkan ini. Tadi saya lupa ini. Dan mohon maaf, ini pulpennya kok nggak bisa. Besok tak coba-coba lagi. Ini, Sir. Apa? Sir mau nanya lagi, Sir. Ya. Kan kalau kami kan waktu Indonesia Tengah, Sir. Oh. Bisa Sir agak lebih awal lagi mulainya. Jam berapa ya? Dan di sana kalau WIB jam 4, di sana jam berapa berarti? Jam 5, Sir. Jam 5 ya? Iya, Sir. Tapi kalau misalnya kita mulai mungkin jam 3.30, Sir. Oh ya. Mungkin bisa lebih awal ya. Setengah 4 nggak apa-apa, nanti biar jam 5 sudah selesai. Setengah 4, jam 5 sudah selesai. Jam 4 aja, sir. Soalnya saya harus pelayanan rumah sakit dulu, sir. Takut ada pasien saya, sir. Saya kerja sambil sekolah nih, sir. Ya, nanti kita lihat. Kalau nggak setengah 4, ya jam 4. Baik, sir. Oke. Sekian untuk pertemuan kali ini. Kita lanjutkan di hari Selasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.